mendadak. Misalnya mendadak teman-teman, wah Pak saya nggak bisa nunggu lagi, saya harus pulang karena anak saya sakit keras, saya dalam 2 hari ke depan saya harus pulang. Boleh, teman-teman tetap boleh break kontrak, tapi ada konsekuensi. Teman-teman harus membayar, harus bayar gaji 1 bulan. Tapi selama ini saya juga tahu kasus di mana majikannya memang baik dan teman-teman juga bekerjanya baik, majikannya nggak ada masalah. Tapi itu secara hukum teman-teman sebenarnya punya konsekuensi untuk membayar 1 bulan gaji. Kalau misalnya harus segera mungkin meninggalkan atau memutus kontrak. Jadi boleh. Nah ini yang harus teman-teman pahami juga. Nah teman-teman yang baru datang, ini tadi sempat disebut tadi sama Mbak Nani ya. Nah, ya hari pertama teman-teman datang, ini kan teman-teman baru datang banget nih. Lakukan ini sama majikan. Pertama cek apa saja pekerjaan yang dilakukan, lalu cara menggunakan peralatan. Terus amati tata krama di keluarganya itu kayak gimana. Karena kan pasti beda-beda kan, di setiap keluarga beda-beda. Itu teman-teman amati. Pokoknya di awal-awal datang itu banyak dengar, banyak ngamatin, sama lihat maksudnya kerjaannya apa yang dikasih tahu. Kalau nggak ngerti tanya. Terus nah di awal kerja teman-teman juga cari kondisi yang pas ya. Kalau bisa set untuk ini sama majikan, tanggal gajiannya berapa, hari liburnya kapan, itu tanya sama majikannya. Nah kalau ada yang tidak jelas, tidak dimengerti, tanya terus sampai jelas, sampai mengerti. Nah ini hal-hal yang teman-teman perhatikan selama di sini. Yang pertama, tolak pekerjaan yang berbahaya dan tidak sesuai dengan kontrak. Salah satu contoh pekerjaan yang berbahaya atau nggak apa? Benar, pintar. Itu udah banyak beda banget teman-teman. Ya, jadi di Hongkong itu jadinya kotor banget biasa di luar. Ya. Di bagian luarnya itu, sisi luarnya. Dan banyak majikan yang minta bersihin. Jangan, itu nggak boleh teman-teman sekalian. Apalagi jendela yang nggak ada tralisnya. Jangan, karena riskan sekali teman-teman ketika bersihin pakai gagang itu kepleset dan jatuh. Jadi tolak pekerjaannya. Kalau sampai dipaksa, lapor. Karena itu pelanggaran. Semua majikan yang nyuruh bersihin jendela yang dengan cara yang tidak aman, apalagi yang nggak ada tralisnya, itu adalah pelanggaran. Jadi teman-teman berhak untuk menolak. Terus misalnya di sini mungkin baru teman-teman yang udah lama udah tahu, tapi misalnya teman-teman di sini yang baru datang, di Hongkong ini apalagi di musim-musim sekarang nih, lagi musim-musim typhoon, angin topan. Nanti di pemerintah Hongkong tuh kasih kode tuh, ada topan misalnya T3 tuh berarti udah mulai topannya udah mulai akan kenceng, anginnya udah kenceng. Itu kita masih bisa beraktivitas, tapi secara terbatas. Nanti yang paling kenceng, topan yang paling kuat itu muncul namanya T berapa? 8. Ya. Kalau T8, teman-teman nggak boleh keluar, nggak boleh keluar rumah. Karena semua transportasi umum, semua asuransi, semua jenis asuransi nggak akan cover teman-teman sekalian ketika teman-teman keluar. Karena udah dijelasin kalau T8 semua harus berada di tempat yang aman. Ya. Dan sebelum keluar pengumuman T8, itu pemerintah Hongkong biasa udah ngeluarin pengumuman tuh. Nanti jam 8 malam pemerintah Hongkong akan keluarkan pengumuman T8. Jadi kita udah harus siap-siap. Sebelum T8 kerjain itu semuanya. Kalau perlu belanja, perlu melakukan apa, silakan. Tapi begitu T8 harus berada di dalam rumah. Kalau majikannya suruh belanja T8, di makanan tuh cacateng ke situ. Jangan mau. Jangan keluar, tolak. Udah lo dewi. Aja T8, lu aja sendiri. Gitu. Ya, karena kalau teman-teman paksain untuk keluar, misalnya teman-teman lagi jalan, ditarik lagi kejatuhan neon atau apa, atau kejatuhan pohon, teman-teman nggak akan di cover. Iya. Ya. Jadi pastikan itu, maksudnya pastikan utamakan keselamatan teman-teman juga. Nah, terus yang selanjutnya, laporkan. Ini kenapa telat ini? Agennya siapa? 2. Mbak E. Agennya mana? Mana agennya coba?
ini kan ya, maksudnya dijadwalin aja buat minggu Jangan depan. sakne lho Mbak Eka Kan baru juga capek Bu, baru turun dari baru pesawat, turun banyak ke ada pesawat lho kok ya disuruh Ya, ke KJRI ngono lho. Ajen apa nggak? Egen apa ya? Mbak minum dulu tuh. Wah lah kasihan Mbak. Masih jet lag loh. Iya, nyawane masih naik turun iku, baru turun dari pesawat ya. Fresh from the oven. Itu lah aja Nah, orang yang kedua kesel. buat ibu teman-teman sekalian, laporkan kalau ada tindakan kekerasan, pelecehan, pelanggaran, itu Bapak Ibu boleh melapor. Satu lapornya kemana Pak? Ibu bisa laporin ke agen Bapak Ibu sekalian yang tadi saya bilang. Tapi kalau juga nggak digubris, Ibu tapi bisa nggak apa-apa laporin ke kok, kami. Nanti ada. saya share lagi nomornya, ada sabar di belakang. Itu tuh Mbak, di situ masih ada yang kosong. Kalau nggak mau di depan sama saya. Kesakno ya. Lagi mudun ke pesawat ya go ning KJRI jen. Urung jejek kan? Urung jejek lah. Umet nah. Numpak bis barang Nah, aneh yang selanjutnya teman-teman ajen sekalian sini. dilarang jangan melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan aturan di Hongkong. Saya tahu teman-teman mungkin banyak yang pintar, banyak yang mungkin bisa masak, bisa bikin jajanan dan lain sebagainya. Tapi tolong hati-hati, sekali lagi saya bilang, jangan berjualan, jangan berdagang di tempat-tempat yang tidak diperbolehkan. Kadang-kadang saya tahu mungkin teman-teman ingin dapat penghasilan yang lebih, tapi pastikan melakukannya dengan aman dan dengan baik. Kalau misalnya contohnya aja berjualan di Victoria Park gitu, teman-teman nanti banyak tuh nemuin ada yang jualan bakso, jualan nasi bungkus dan lain sebagainya. Tolong hati-hati, kan termasuk di depan KJRI ini suka ada yang jualan nasi pecel lah atau apa segala macamnya. Tolong hati-hati, banyak kok toko-toko yang jualannya secara baik atau secara sah. Nah, belinya di situ aja kalau bisa. Jangan sampai nanti karena hal-hal yang nggak penting, maksudnya ya karena dapetnya nggak seberapa tapi malah bersinggungan sama hukum, tangkap sama aparat setempat, malah tambah panjang urusannya. Dan yang terakhir, jaga komunikasi, baik komunikasi teman-teman dengan majikan, dengan bos-bos teman-teman sekalian nantinya, ataupun komunikasi dengan agen, atau minimal teman-teman juga jaga komunikasi teman-teman sekalian dengan teman-teman yang satu agen. Ini kan misalnya bareng nih kayak dari Megasi, tukeran nomor aja, biar sama-sama bisa saling komunikasi, jadi tahu nanti kalau ke agen kapan atau mau hubungin agen gimana. Nah, keuangan. Nah, kita ngomong yang enak nih.